Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembahas. Selanjutnya yang terhormat Ibu Widya Hestining Tias selaku dosen pembimbing 1 dan yang terakhir Ibu Rahmawati SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fajriatul Rohmah dengan NPM 2313031048 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis, Status Sosial Ekonomi Keluarga, dan Self-Efficacy terhadap hasil belajar ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa SMA Negeri 15 Bandung. Baik, saya mulai dari latar belakang kenapa sih saya memilih judul ini. Yang melatar belakangi yang pertama, pendidikan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pada praktiknya, hasil belajar ekonomi siswa ini masih belum optimal, sehingga keberhasilan belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, seperti kondisi gizi, lingkungan keluarga, serta keyakinan diri pada siswa. Nah, pemerintah sendiri itu telah meluncurkan program makan bergizi gratis pada tahun 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Oleh karena itu, program ini tuh menarik untuk dikaji lebih lanjut kaitannya dalam proses. Nah, selanjutnya kondisi di lapangan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Jadi, berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan. Kayak implementasi program makan bergizi gratis ini belum sepenuhnya optimal, dan dampaknya juga terhadap perilaku belajar siswa itu masih beragam. Nah, selain itu, hasil belajar ekonomi siswa juga belum optimal, ditandai dengan masih banyaknya siswa yang belum mencapai KKTP. Nah, perbedaan kondisi sosial ekonomi keluarga serta tingkat self-efficacy-nya serta motivasi belajar siswa juga beragam, sehingga turut mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih, slide data hasil belajar. Slide ini menunjukkan data awal hasil belajar ekonomi siswa di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Jadi, sebanyak 51,4% siswa telah mencapai KKTP, sementara 48,6% siswa masih berada di bawah KKTP. Nah, data ini menunjukkan bahwa hampir setengah siswa belum mencapai standar pembelajaran, sehingga perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih bahwa data hasil penyebaran kuesioner variabel program makan bergizi gratis pada saat 15 Bandar Lampung menunjukkan bahwa 61%-nya itu lebih fokus setelah menerima makan bergizi tersebut. 65% mereka merasa lebih berenergi saat belajar, dan 46%-nya mereka merasa makanan itu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah data dari Nah, kita bisa lihat juga di sini ada data hasil variabel self-efficacy dan status sosial ekonomi keluarga pada siswa SMA 15 Bandar Lampung. Nah, di sini menunjukkan bahwa 43-47% siswa itu merasa belum mendapat dukungan fasilitas belajar yang optimal. Nah, 41-47% siswa itu merasa kurang percaya diri, memahami dan mengerjakan tugas ekonomi. Nah, selanjutnya ada data hasil prapenelitian kuesioner tentang sisi motivasi belajar. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagian siswa itu telah menunjukkan kesungguhan dan dorongan untuk berprestasi. Namun, masih terdapat siswa yang pasif dalam bertanya dan beraktif di kelas. Jadi kayak partisipasi mereka di kelas itu masih kurang. Nah, kondisi ini tuh mengidentifikasi bahwasannya motif belajar ini siswa masih beragam. Oke, selanjutnya ada research gap. Nah, di mana penelitian sebelumnya ada dari Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Jadi, di penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa itu dipengaruhi motivasi belajar, kondisi fisik, dan lingkungan belajar.
Nah, terus penelitian yang kedua itu ada dari Sari dan Pratama pada tahun 2021, di mana hasilnya program pemberian makanan di sekolah meningkatkan fokus dan kehadiran siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari Putri dan Ramadan pada tahun 2022, di mana hasilnya adalah satu sosial ekonomi keluarga itu berpengaruh langsung terhadap hasil belajar. Nah, yang keempat nih ada self-efficacy, berhubungan positif dengan keterlibatan belajar siswa. Nah, ini diteliti oleh Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dan yang terakhir, penelitian yang saya temukan lagi adalah motivasi belajar berhubungan signifikan dengan hasil belajar, yang dimana ini diteliti oleh Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nah, apa sih yang membedakan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini? Jadi yang pertama, penelitian sebelumnya itu masih parsial dan belum terintegrasi. Dan yang kedua, masih belum banyak kajian yang menguji program makan gizi gratis dan status sosial ekonomi keluarga serta self-efficacy secara simultan. Nah, yang ketiga, motivasi belajar umumnya diposisikan sebagai variabel bebas, belum sebagai variabel intervening. Nah, dan terakhir adalah diperlukan pendekatan komprehensif untuk menjelaskan hasil belajar ekonomi siswa. Jadi ini adalah perbedaan atau research gap dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. Nah, jadi berdasarkan latar belakang dan research gap, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah program makan bergizi gratis ini berpengaruh terhadap motivasi belajar? Yang kedua, apakah status sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar? Yang ketiga, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap motivasi belajar? Yang keempat, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh tidak langsung melalui motivasi belajar? Nah, sejalan dengan rumusan masalah tadi, peneliti saya merumuskan juga tujuan penelitian. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, menganalisis pengaruh program makan bergizi gratis terhadap motivasi belajar. Yang kedua, menganalisis pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap motivasi belajar. Yang keempat, menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat penelitiannya. Jadi manfaat penelitiannya yang pertama, manfaat teoritis. Nah, untuk apa sih? Untuk memperkaya kajian pendidikan ekonomi terhadap faktor gizi, sosial ekonomi, dan psikologi siswa. Nah, yang kedua, mengintegrasikan program makan bergizi gratis atau status sosial ekonomi keluarga, self-efficacy, dan motivasi belajar dalam satu model analisis. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, di mana di sini dibagi beberapa poin. Yang pertama ada dari manfaat praktis untuk peneliti. Nah, untuk apa sih peneliti ini? Untuk memperluas pemahaman empiris dan pengalaman penelitian kuantitatifnya. Yang kedua untuk siswa, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, self-efficacy, dan motivasi belajar. Yang ketiga, sekolah. Jadi sekolah ini untuk bahan evaluasi program makan bergizi gratis dan kebijakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan pemerintah juga memberikan masukan empiris bagi perumusan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, program studi. Nah, ini tuh digunakan untuk referensi pengembangan kurikulum dan penelitian pendidikan ekonomi. Oke, selanjutnya kita bahas konsep teorinya. Jadi yang pertama itu program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini berkaitan dengan kesiapan fisik dan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, status sosial ekonomi keluarga. Ini tuh berkaitan dengan dukungan belajar dan fasilitas akademik siswa. Yang ketiga, self-efficacy. Nah, ini tuh berkaitan dengan keyakinan dan keterlibatan belajar siswa. Dan yang terakhir ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini sebagai pendorong internal yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi. Nah, berdasarkan konsep teori tersebut, disusunlah kerangka pikir
penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya variabel bebasnya adalah program makan bergizi gratis, status sosial ekonomi keluarga, self-efficacy. Nah, untuk variabel interveningnya yaitu Z, yaitu motivasi belajar. Nah, variabel terikatnya adalah hasil belajar ekonomi. Nah, dari kerangka pikir tadi, bahwasanya kita dapat menyusun hipotesis penelitiannya. Yang pertama, terdapat pengaruh langsung program makan bergizi gratis atau MBG, dan status sosial ekonomi keluarga atau SSE, dan self-efficacy terhadap motivasi belajar. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Yang ketiga, terdapat pengaruh tidak langsung MBG, SSE, keluarga, dan self-efficacy terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh simultan antara variabel. Adapun metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, jenisnya itu deskriptif dan verifikatif. Untuk metodenya menggunakan Vato dan survei. Lokasinya di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Untuk waktunya tahun ajaran 2025. Oke, selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya saya menggunakan siswa kelas 10, 11, 12 sebanyak 150 siswa. Sampelnya ada disesuaikan dengan perhitungan proporsionalnya. Terus teknik sampling yang saya gunakan adalah proportionate stratification random sampling. Adapun variabel penelitian yang saya gunakan adalah ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini dilambangkan dengan X, di mana X1-nya adalah program makan bergizi gratis, X2-nya adalah status sosial ekonomi keluarga, dan X3-nya adalah self-efficacy. Nah, yang kedua, variabel intervening atau dilambangkan dengan huruf Z. Nah, itu adalah motivasi belajar. Terus yang terakhir adalah variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Ini adalah hasil belajar ekonomi. Oke, beranjak ke teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada observasi, yang kedua angket atau questionnaire, yang ketiga ada dokumentasi nilai raport. Nah, terus analisis data yang saya gunakan, yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heterokodesitas. Dan yang terakhir, saya menggunakan analisis jalur atau PET analysis. Baik, terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi siswa. Saya juga berharap saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan pembahas demi penyempurnaan proposal penelitian saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum.